إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jadi yang muliakan Allah Ta'ala, setiap sholat kita diperintahkan untuk membaca surat Fatihah berulang-ulang setiap rakaat, karena surat Fatihah ini adalah ringkasan dari seluruh Al-Quran. Dan surat Fatihah ini juga merupakan sebaik-baiknya doa yang mesti dipanjatkan setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata-kata yang ringkas sekali, tapi ini kata-kata yang penuh dengan barokah. Bagaimana Nabiullah Sulaiman kirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dari Sulaiman kepada Ratu Bilqis, bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu sombong, datanglah masuk Islam. Maka subhanahu wa ta'ala, ringkas cerita, akhirnya Ratu Bilqis telah masuk Islam. Dalam satu hadis dikatakan, di mana saja bismillah diucapkan, maka Allah akan barokai, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan. Setiap pekerjaan yang dimulai dengan bismillah, maka nanti barokah. Bismillah itu juga merupakan doa. Bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan mengingati Allah, dengan berharap pada Allah. Ar-Rahman yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dengan berharap kepada Allah, dengan mengingati Allah, aku sholat, aku ngaji, aku tidur, aku berjalan. Ar-Rahman yang maha pemurah, ya Allah berikanlah kemurahan kepada aku. Ar-Rahim yang maha penyayang, ya Allah sayangilah aku. Nah, memuji itu juga merupakan memohon. Insyaallah kan. Jadi kalau kita mau buat apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Hatinya dengan berharap kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pemurah lagi penyayang. Berikanlah kemurahan kepada aku ya Allah. Berikanlah sayangilah aku ya Allah di dalam usaha ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baginda Nabi mengatakan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah pujian, dan pujian ini adalah merupakan doa. Segala puji bagi Allah
pengatur, pemelihara seluruh alam. Segala puji bagi Allah. Maknanya segala puji bagi Allah itu bagaimana? Segala kebaikan bagi Allah. Maknanya segala kebaikan bagi Allah itu bagaimana? Ya Allah, datangkanlah segala kebaikan kepada aku. Maksudnya begitu. Segala puji bagi Allah, maknanya segala kebaikan bagi Allah. Maknanya minta, ya Allah, datangkanlah segala kebaikan. Rabbil alamin, engkau adalah Robnya, pengatur seluruh alam. Alam dunia, alam akhirat, alam langit, alam bumi, alam manusia, alam jin, alam semua adalah yang mengatur engkau. Ya Allah, karena semua yang mengatur engkau, jadikanlah semuanya baik untuk saya. Dunia baik, akhirat baik, sekarang baik, nanti baik. Karena engkau lah yang mengatur semuanya. Ini maknanya alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu ringkasnya mohon kepada Allah agar semuanya dijadikan baik. Karena semua yang mengatur Allah, seluruh alam yang mengatur Allah. Maka ya Allah jadikanlah semua baik untuk saya. Nah, begitu maknanya kurang lebihnya. Maka alhamdulillah itu doa untuk segala keadaan. Keadaan gembira ya alhamdulillah. Keadaan duka pun juga baik, alhamdulillah itu. Jadikanlah duka ini juga baik buat saya, akhirnya dapat pahala masuk surga. Ya alhamdulillah itu bisa diucapkan setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala keadaan. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah. Allah itu yang maha pemurah. Maha pemurah itu bagaimana? Seluruh makhluknya dikasih kemurahan. Yang baik, yang jahat, semua dikasih kemurahan. Orang kafir, orang iman, penyembah berhala, semua dikasih kemurahan. Setan, jin, iblis dikasih kemurahan. Kalau nggak dikasih kemurahan nggak bisa hidup mereka. Semua dikasih kemurahan. Ar-Rahim, yang maha sayang pada yang beriman. Semua dikasih kemurahan, tapi yang disayangi hanya yang beriman. Kasih kemurahan di dunia, maksudnya nanti di akhirat hukum. Kalau beriman ya disayangi, dunia akhirat disayangi terus. Insyaallah mulai kan. Maknanya gimana? Ar-Rahman ini yang maha pemurah. Ya Allah, walaupun saya ini jahat, ya Allah berikanlah kemurahan kepada aku. Ar-Rahim yang maha sayang. Ya Allah, saya ini jadikan baik sehingga pantas untuk disayangi oleh engkau. Apa maksudnya? Ar-Rahman maha pemurah, semua dikasih kemurahan. Maka jangan heran kalau orang maksiat, orang kafir masih dikasih hidup. Jangan heran. Memang Allah itu maha pemurah, tapi yang disayang hanya orang beriman. Yang disayang hanya orang yang beriman. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan doa, ya Allah yang maha pemurah, walaupun saya ini banyak dosa, kasihlah kemurahan aku ya Allah. Ar-Rahim, engkau yang maha penyayang, sayangilah aku. Jadikanlah saya ini baik sehingga layak untuk disayangi. Insyaallah gitu ya kemarin. Nah, takrar lagi. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Ya Allah, engkau yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat. Engkau adalah yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat. Maknanya bagaimana? Ya Allah, engkau yang punya hari pembalasan, maka nanti saya dalam hari pembalasan ampuni dosa-dosa saya, mudahkan urusan saya sehingga masuk surga. Itu maksudnya. Insyaallah malah kan? Takrar.
Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. Iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami mintai tolong. Ini pernyataan kesetiaan dan sekaligus doa. Yang aku sembah hanya Engkau ya Allah, yang aku mintai tolong ya hanya Engkau. Yang aku sembah hanya Engkau, yang aku mintai tolong hanya Engkau, karena yang selain Engkau tidak bisa nolong. Maka tolonglah aku, kan gitu malaikat. Maka tolonglah aku. Baginda Nabi alaihissalam ketika dikepung orang kafir di Uhud, depannya pedang, belakang, kanan, kiri, beliau mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung orang-orang kafir itu mental semua, mencelat. Nah, ini jurusnya Rasulullah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Tolonglah aku. Urusan apa? Urusan apa saja. Kalau kamu mau dakwah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Urusan dakwah, urusan ibadah, urusan ekonomi, urusan anak istri, urusan apa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ini mulai bab dakwah nih. Tunjukilah kami, bimbinglah kami, gitu ya. Tunjukilah ini kurang cocok nih sebetulnya maknanya. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jangan tunjukilah, bimbinglah. Kalau ditunjukkan itu tunjukkan, kalau nggak dibimbing nanti juga keliru lagi. Kita ini orang nggak tahu apa-apa. Saya mau ke Bali, jalannya mana? Ini sana loh, timur sana. Tahu-tahu keliru sampai Caruban. Kalau dibimbing itu dituntun sampai tempatnya. Itu namanya dibimbing. Maka dalam kitab-kitab tafsir itu dikatakan hidayah yang dimaksud di sini hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik maksudnya dibimbing sampai tekonggon. Itu namanya dibimbing. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya siapa? Para nabi dan pengikut-pengikutnya. Para nabi dan pengikutnya itu kerjanya apa? Siang malam mengamalkan agama, siang malam mendakwahkan agama dengan akhlak yang baik. Siang malam mengamalkan agama, siang malam mendakwahkan agama dengan akhlak yang baik. Istiqomah sampai mati. Nggak ada nabi 4 bulan itu nggak ada. Nabi 40 hari juga nggak ada. Nabi itu sampai mati. Maka bimbinglah kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, amal agama, memperjuangkan agama dengan akhlak yang baik, dengan niat yang baik sampai mati. Bukan setelah 4 bulan terus cuti. Itu bukan jalannya para nabi. Itu maknanya ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, amal agama, memperjuangkan agama dengan akhlak yang baik, dengan niat yang murni karena Allah sampai mati. Istiqomah. Terakhirnya ghairil maghdubi alaihim, janganlah kami dijalankan di jalannya orang yang Engkau murkai. Kata Nabi, orang yang dimurkai itu siapa maksudnya? Yaitu orang-orang Yahudi. Janganlah engkau
jalankan kami di jalannya orang yang dimurkai, maksudnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu ciri khasnya apa? Sudah tahu benar tapi nentang terus, itu Yahudi. Sudah tahu kalau ini nabi malah diperangi. Orang Yahudi itu begitu, ciri khasnya sudah tahu benar tapi malah ditentang. Maka ya Allah, janganlah saya ini jadi seperti orang Yahudi, sudah tahu benar malah menentang terus. Waladhdallin, janganlah kami dijalankan di jalannya orang yang sesat. Orang yang sesat itu maksudnya siapa? Orang Nasrani dan pengikut-pengikutnya, Hindu, Buddha, penyembah-penyembah berhala itu, menyembah makhluk, menyembah benda-benda. Ya Allah, janganlah saya ini sampai jadi orang sesat. Kalau Yahudi sudah tahu benar nggak mau ikut, malah ditentang. Kalau Nasrani itu memang sesat. Tuhan malah punya anak, punya ibu, disalib, dipaku. Tuhan mau dipaku apa? Pintu apa? Nah ini orang Nasrani, orang sesat. Dan semuanya yang seperti mereka, Hindu, Buddha, orang-orang penyembah berhala ini semua jurusannya ini jurusan Nasrani. Jangan sampai saya seperti itu ya Allah. Nah gitu terus. Ini kita baca tiap sholat, kita renungi. Jadi kalau sudah ihdinas siratal mustaqim itu cita-cita hidup kita ini bagaimana ikut para nabi, pengikut-pengikutnya, para sahabat, berjuang-berjuang hari-hari ngamalkan agama, memperjuangkan agama, akhlaknya baik, niatnya baik. Jangan sampai jadi orang kayak orang Yahudi, katanya ikut Nabi Musa tapi malah nentang terus. Kayak orang Nasrani, katanya ikut Nabi Isa tapi malah ngerusak ajarannya Nabi Isa. Ya Allah, janganlah kami jadikan begitu. Ikut Rasulullah SAW, zahir batin, dunia akhirat, istiqomah sampai mati. Insyaallah malaikat. Nah, supaya usaha kita ini sesuai dengan doanya, maka setelah doa ini terus usaha bagaimana hidup kita ikut mereka. Usahanya tahap pertama adalah 4 bulan. Gimana malaikat? Nah, dulu para sahabat itu habis sholat nggak usah bayan, habis sholat berangkat sana gitu aja, karena mereka sudah paham maksudnya sholat itu diantaranya doa supaya hidupnya ikut para nabi. Maka habis sholat tinggal bagi rute saja, nggak usah dibayani lagi, ngantuk lagi, ditaskil, dibujuk-bujuk, nggak mau juga. Ini namanya sholatnya itu belum paham. Para sahabat paham sholatnya. Habis sholat, kamu ke timur, ke utara, ke selatan, bismillah.